Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk anak kelas 12 IPA. Nah, apa kabarnya anak-anak? Ya, semoga harapannya kita semua dalam keadaan yang baik dan tetap Miss ingatkan untuk tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran kita melalui daring. Nah, hari ini kembali lagi dengan Miss ya. Ini untuk pertemuan kita yang kedua ya, terkait tentang materi fisika yaitu relativitas khusus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita ya, sebaiknya anak-anak sekalian mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Nah, persiapkan buku catatanmu, pulpenmu, lalu bukumu atau buku cetak ya, bisa dari buku mandiri atau buku fisika apapun yang ada saat ini yang ada bersamamu ya. Nah, baik, langsung saja kita akan memulai pembelajaran kita ya. Silahkan kamu perhatikan, kalau ada yang belum paham boleh kamu tanyakan langsung kepada Miss, bisa melalui Google Classroom kita atau melalui WhatsApp secara pribadi. Nah, ya, tetap miliki semangat yang baru karena kita sudah memasuki semester yang baru. Jangan bermalas-malasan dan ikuti proses pembelajaran ini dengan tetap semangat. Nah, langsung saja kita akan masuk ke materi kita untuk pertemuan kedua kita hari ini. Nah, terkait tentang materi teori relativitas khusus. Nah, untuk teori relativitas khusus ini ya, ini ditemukan oleh Bapak fisika kita. Nah, mungkin anak-anak sudah mengenal beliau ya. Beliau bernama Albert Einstein. Nah, di mana teori relativitas khusus inilah teori ya, penemuan dia yang sangat terkenal begitu ya. Nah, dari teori relativitas khusus ini dia akan berkembang lagi nanti. Nah, itu kita akan kenal nanti dengan sebutan teori relativitas umum begitu ya. Nah, dari penemuannya terkait tentang relativitas ini, itulah yang membuat Bapak Albert Einstein menjadi terkenal begitu ya, karena sampai pada akhirnya si Bapak Albert Einstein ini mendapat suatu penghargaan begitu ya. Nah, langsung saja kita akan masuk ke materi terkait tentang teori relativitas khusus. Nah, coba kamu perhatikan ke slide. Nah, berikut. Nah, dari materi tentang teori relativitas khusus ini ya. Nah, apa saja yang akan kita ketahui ya? Di sini kemampuan dasar yang akan kita miliki setelah mempelajari bab ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ya, dapat memformulasikan teori relativitas. Nah, gitu ya. Kita pahami dulu bagaimana itu teori relativitas itu. Ya, berikutnya khususnya untuk apa? Untuk waktu bagaimana, lalu panjang bagaimana, dan massa serta kesetaraan massa dengan energi yang diterapkan dalam teknologi. Nah, kalau di sini nanti ada pembagian-pembagiannya ya, karena slide sudah share di pertemuan pertama ya. Yang pertama nanti ada transformasi dan postulat relativitas khusus. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana itu postulat dari si Einstein. Nah, itu ada dua macam nanti. Ada postulat pertama, lalu ada postulat yang keduanya. Itu nanti akan sama-sama kita pahami gitu ya. Nah, yang kedua ya, bagaimana itu pemekaran waktu dan kontraksi panjang. Nah, itu nanti akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya begitu ya. Lalu ada massa, momentum, dan energi relativistiknya begitu ya. Oke, langsung saja kita lanjut. Nah, tadi sudah di awal sesuai dengan judul ya, judulnya teori relativitas khusus. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang teori relativitas khusus ini, nah sekarang ada pertanyaan gini. Nah, apa itu teori relativitas khusus? Ya kan? Awal judul sudah kita lihat. Nah, sekarang kita mulai masuk. Apa sebenarnya itu teori relativitas khusus? Ya, coba kamu perhatikan. Nah, ini ya. Nah, kenapa dia disebut sebagai relativitas khusus? Itu karena ya, teori relativitas ini hanya berlaku pada kerangka acuan inersial. Miss ulang ya,
teori relativitas khusus itu, kenapa dia disebut sebagai teori relativitas khusus? Itu karena teori relativitas ini hanya berlaku pada suatu kerangka acuan inersial. Nah, sekarang timbul pertanyaan, ya, apa itu yang dimaksud dengan kerangka acuan inersial? Begitu ya. Nah, nanti kerangka acuan inersial ini dia terbagi menjadi dua. Ya, ada yang pertama kerangka acuan inersial, yang kedua nanti ada kerangka acuan non inersial. Nah, sekarang kamu perhatikan baik-baik. Nah, untuk kerangka acuan inersial, ya itu maksudnya apa? Kerangka acuan diam, gitu ya. Kerangka acuan diam atau kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan. Ya, kerangka acuan inersial itu bisa dia dalam keadaan diam atau juga dia bisa dalam keadaan bergerak, namun dia dengan kecepatan yang konstan, begitu ya. Itu untuk acuan inersial, untuk kerangka acuan inersial. Nah, bagaimana itu untuk kerangka acuan non inersial? Ya, pengertiannya adalah kerangka acuannya itu yang dipercepat. Artinya kecepatannya itu dipercepat, begitu ya. Oke, sampai sini paham ya kenapa disebut sebagai teori relativitas tadi? Ya, kalau belum paham, kamu coba munculkan lagi videonya, disimak baik-baik penjelasannya ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ya, pada bagian teori relativitas khusus ini ya, kita nanti akan masuk ke pembahasan terkait tentang relativitas Newton. Kita akan kenal nanti dengan relativitas Newton. Nah, yang dimaksud dengan relativitas Newton itu adalah hukum-hukum mekanika berlaku sama pada semua kerangka acuan inersial. Ulang ya. Yang dimaksud dengan relativitas Newton itu adalah hukum-hukum mekanika yang berlaku sama pada semua kerangka acuan inersial. Nah, kerangka acuan inersial tadi sudah dijelaskan, ya, bisa dia dalam keadaan diam atau juga dia bisa dalam keadaan bergerak dengan kecepatan yang konstan, gitu ya. Nah, sini teori relativitas Newton ini, ya, ini menjelaskan tentang gerak suatu benda di mana kecepatannya itu lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Ya, disulang ya. Untuk teori relativitas Newton ini menjelaskan tentang gerak suatu benda, ya, benda itu bergerak di mana ketika benda bergerak maka akan memiliki kecepatan, di mana kecepatannya itu sangat kecil atau lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya berapa? Ya, besar nilai kecepatan cahaya ini sudah ketentuan. Nilainya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, gitu ya. Itu untuk kecepatan cahaya. Nah, berikutnya lagi di mana teori relativitas Newton ini, ya, itu muncul katanya kan, muncul dari kebutuhan terhadap kerangka acuan yang digunakan untuk menganalisis hukum gerak, ya. Istilahnya teori relativitas Newton itu muncul dari kebutuhan terhadap kerangka acuan yang digunakan untuk menganalisis hukum gerak. Nah, ingat lagi, Miss kasih coba gambaran seperti ini ya. Ketika seseorang itu dikatakan diam, nah artinya apa? Ya, ketika dia dikatakan diam, apabila posisi benda itu bagaimana dia tidak berubah terhadap titik acuannya atau kerangka acuannya. Nah, bagaimana lagi kalau benda itu dikatakan bergerak? Nah, artinya kalau suatu benda itu dikatakan bergerak, artinya apa? Posisi benda itu mengalami perubahan terhadap kerangka acuannya atau titik acuannya. Begitu maksudnya ya. Oke, inilah untuk relativitas dari Newton tersebut. Nah, langsung saja berikutnya. Nah, kita masuk ke teori relativitas khusus. Nah, di teori relativitas khusus ini itu nanti akan kita kenal ada dua postulat Einstein untuk teori relativitas khusus. Nah, itu dikenal yang pertama ya, postulat 1 dari si Einstein. Lalu nanti ada kita kenal postulat 2 Einstein. Nah, apa itu postulat 1? Apa itu postulat 2? Nah, nanti akan dijelaskan secara teori atau mungkin contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita masuk ke nih. Nah, pada bagian ini postulat 1 atau pertama
ya dari si Einstein itu mengatakan apa? Hukum fisika itu berlaku sama di semua kerangka acuan. Nah, apa itu maksudnya? Hukum fisika berlaku sama di semua kerangka acuan. Nah, contohnya misalkan begini, ya. Ketika Miss ya menggetarkan sebuah bandul, begitu ya. Artinya si bandul ini mengalami yang namanya pergerakan, gitu ya. Ada gerak, getaran dari bandul. Nah, ketika bandul tersebut kita pindahkan, ketika kita sudah dalam sebuah mobil, lalu bandulnya mengalami getaran yang sama, begitu ya. Nah, bagaimana getarannya ketika bandul itu kita pindahkan ketika kita berada di sebuah kereta misalkan? Bagaimana getarannya? Nah, getarannya itu akan tetap sama sesuai dengan apa? Karena dikatakan apa? Hukum fisika itu berlaku sama di semua kerangka acuannya. Nah, contoh lainnya apa lagi? Misalkan begini, ada sebuah magnet tanam, kemudian ada sebuah kumparan, ya. Kumparan ini berarti sudah ada lilitan di dalam, gitu ya. Nah, ketika magnetnya diam, kumparannya diam, terjadi gaya gerak listrik tidak? Gaya gerak listrik tidak? Tidak akan terjadi di situ, ya. Nah, bagaimana dia kalau untuk menghasilkan gaya gerak listrik? Nah, untuk menghasilkan gaya gerak listrik, ya, konsepnya begini. Ketika ada suatu kumparan, ada sebuah magnetnya kita dekatkan ke kumparan, maka akan timbul yang namanya gaya gerak listrik. Nah, sama halnya nggak, Miss? Misalkan magnetnya diam, begitu ya, lalu kumparannya yang kita dekatkan. Nah, kita dekatkan ke magnet, maka juga akan menimbulkan yang namanya gaya gerak listrik. Makanya dikenal sebagai gerak relatif, ya, begitu ya. Nah, itulah dia konsep untuk postulat pertama dari si Einstein, begitu. Nah, berikutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, ya, itu terkait tentang postulat kedua. Ya, kedua dari si Einstein itu mengatakan bahwa ya kecepatan cahaya di ruang hampa adalah mutlak sebesar c. Nah, kecepatan cahaya itu sudah ketetapan, nilainya sebesar 3 × 10⁻⁸ meter per sekon. Ya, dikatakan aja apa? Kecepatan cahaya di ruang hampa, ya, di ruang hampa adalah mutlak, itu sebesar c dan tidak bergantung pada sumber cahaya atau pengamatnya. Ya, artinya dimanapun cahaya itu, atau misalkan cahayanya ada di dalam mobil, atau mungkin si pengamat melihat suatu cahaya, maka nilai dari kecepatan cahaya itu dia adalah mutlak. Mutlaknya itu adalah sebesar c. Ketetapannya itu adalah sebesar 3 × 10⁻⁸ meter per sekon. Begitu. Nah, contoh lain apa, Miss? Nah, coba kamu perhatikan, ya. Perhatikan coba, ini ada sebuah kasus untuk lebih paham lagi terkait tentang postulat kedua. Nah, dari postulat kedua ini, ya, dihubungkan dengan konsep dari relativitas Newton, yaitu tidak sama dia. Nah, kalau misalkan ini ada sebuah kasus, ya, ada sebuah mobil bergerak, begitu ya. Nah, ini ada sebuah mobil bergerak, di mana kecepatan dari kereta itu bernilai sebesar 60 km per jam. Nah, di dalam sebuah mobil ini ada seseorang yang juga bergerak begitu di dalam mobil. Dia berjalan, begitu ya. Dia berjalan di dalam mobil, di mana kecepatan dari orang tersebut nilainya sebesar 6 km per jam. Nah, di luar dari kondisi ini, ya, terdapat seorang pengamat. Nah, seorang pengamat ini dia berada di, kita anggaplah dia berada di tepi rel, begitu ya, yang sedang melihat mobil tersebut bergerak, begitu ya. Nah, dia berada di pengamat ini berada di tepi rel, begitu ya, melihat mobil itu bergerak, begitu. Nah, ya, nah dari sini, ya, si mobil ini artinya sumber yang menjadi sumber adalah si kereta. Artinya si kereta ini, ya, bergerak di mana ada orang yang di dalamnya, gitu ya. Coba ini supaya lebih jelas, ya. Artinya di sini si kereta ini dia itu bergerak terhadap si pengamat, begitu ya. Dia bergerak terhadap si pengamat. Nah, kemudian, ya, untuk mencari sesuai dengan relativitas Newton, bahwasanya untuk kecepatan orang yang berjalan di dalam sebuah mobil ini itu nilainya adalah sebesar 66 km per jam. Dari mana dapatnya 66 km per jam? Artinya apa? Ya, sesuai dengan konsep relativitas dari si Newton itu, artinya apa? Yang menjadi sumbernya di sini siapa? Kecepatan dari si kereta. Nah, untuk menentukan berapa besar kecepatan orang, ya
yang berjalan dalam suatu kereta ini, ya tinggal kita totalkan aja. Yang menjadi sumbernya berapa? 60 km per jam kita jumlahkan dengan kecepatan orang yang berjalan di dalam motor. Jadi besar kecepatannya itu adalah 66 km per jam. Begitu ya. Nah, bagaimana misalkan? Ya, bagaimana misalkan kalau orang yang ada di dalam mobil ini, ya kita ganti dengan kedipan dari cahaya, dari kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya tadi nilainya berapa? C itu sama dengan berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, kalau orang ini kita ganti dengan nilai kecepatan kedipan cahaya, berarti hasilnya dari apakah pengamat itu mengalami kecepatan cahaya? Ya, berarti nilainya berarti kita buat begini. Berarti C kita tambah dengan berapa? Sesuai dengan dari kecepatan orang yang berjalan dalam mobil tadi mana? Ya, kita jumlahkan aja kecepatan orang tadi 6, lalu kecepatan sumber itu 60, makanya hasilnya 66. Nah, kalau orang ini kita ganti dengan kecepatan dari kedipan cahaya, berarti bagaimana? C kita tambahkan dengan 60 km per jam. Nah, apakah ini sudah sesuai dengan hukum postulat yang kedua? Begitu. Nah, artinya ingat kembali bahwa dikatakan ya kecepatan cahaya itu tidak boleh lebih dari C. Nah, artinya ini adalah salah, begitu ya. Ini tidak sesuai dengan hukum dari postulat kedua, ya, bahwa kecepatan cahaya itu kan nilainya sudah ada. Nah, artinya apa? Kecepatan cahaya itu dia tidak bergantung pada sumber cahayanya, ya. Dia tidak bergantung dengan kecepatan kereta ini dia, ya, atau dia tidak bergantung pada si pengamat. Artinya ini sudah menyalahi, ya, tidak sesuai dengan postulat yang kedua, sesuai dengan postulat yang sudah ditentukan oleh si Einstein. Nah, artinya ini adalah salah, tidak sesuai dengan postulat yang kedua. Nah, tapi kalau yang tadi penjelasan pertama ini merupakan sudah konsep dari relativitas Newton, gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh. Nah, ini untuk contoh dari relativitas Newton, begitu ya. Ada soal ya, dua buah mobil melaju dengan laju tetap, katanya kan, di sepanjang sebuah jalan lurus dalam arah yang sama. Artinya arah yang sama, lurus begitu ya. Mobil A itu bergerak dengan laju 60 km per jam. Nah, sedangkan mobil yang B itu bergerak dengan 40 km per jam. Nah, masing-masing laju ini diukur relatif terhadap seorang pengamat di tanah. Artinya ada seseorang yang sebagai pengamat ya, yang di luar gitu ya. Nah, di pertanyaannya, berapakah laju mobil A terhadap mobil B? Nah, ini sangat gampang ya, simpel ya. Kita misalkan adalah pengamat itu adalah O-nya ya. O ini adalah sebagai pengamat di tanah yang mengamati mobil A bergerak dengan lajunya tadi berapa? Kelajuan mobil A sebesar 60 km per jam. Nah, kemudian anggaplah O itu bergerak dengan mobil B dengan lajunya berapa tadi? 40 km per jam. Nah, maka kalau yang ditanya berapakah laju mobil A terhadap laju mobil B, berarti kecepatannya tinggal kita kurangkan saja. Berarti 60 km per jam kita kurangi 40 km per jam, maka dapatlah hasilnya ya. Untuk besar laju mobil A terhadap B itu nilainya sebesar 20 km per jam ya. Begini itu saja penjelasan Miss ya terkait materi ini. Nah, oke, terima kasih ya untuk pertemuan kita yang kedua ini. Salam pendidikan ya, terus semangat, jangan pernah menyerah ya, jangan bermalas-malasan, ikuti proses pembelajaran daring dengan sebaik-baiknya. Itu saja Miss ucapkan.